Kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika ya. Jadi yang pertama kita belajar dulu ya pengertian apa itu barisan aritmatika ya. Jadi barisan aritmatika itu adalah susunan bilangan di mana selisih ya. Jadi kata kuncinya di sini selisih dua suku berdekatan itu sama. Jadi tadi kan bilangannya itu disusun U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Berarti selisih itu maksudnya U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan U10 dikurangi misalnya U9 ya. UN dikurangi UN kurang 1 ya. Dikenal namanya dengan B ya. Jadi B itu sama dengan beda. Nah, contoh misalnya seperti ini. Jika 3K tambah 5, kemudian di sininya 3K, kemudian 2K tambah 7 membentuk barisan aritmatika. Maka bedanya sama dengan berapa? Oke, jadi kita kembali lagi tadi ke pengertiannya ya, bahwa aritmatika itu berarti U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 ya. U2-nya kita pindahkan ke depan jadi 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. U2-nya tadi apa? U2-nya tadi 3K. U1-nya 3K tambah 5. Lalu U3-nya 2K tambah 7 ya. Jadinya ini 6K sama dengan 5K tambah 12 ya. Lalu kita pindahkan 5K-nya ke depan. Jadinya 6K kurang 5K ya. Jadi K sama dengan 12. Maka bilangannya adalah yang pertama tadi 3K tambah 5. Berarti 3 kali 12 itu 36. Tambah 5 berarti 41. 3 kali 12 berarti 36. 2 kali 12 tambah 7 berarti 31 dan seterusnya. Berarti dari sini nanti bedanya itu adalah 36 kurang 41 berarti minus 5 ya. Itu dia pengertian dari barisan. Jika suku pertama kita buat namanya jadi A gitu ya. Maka nanti bilangannya itu jadi tadi kan U2 dikurang U1 kan namanya B ya. Berarti U2 nanti jadi U1 tambah B atau A tambah B. Kemudian U3 dikurang U2 kan namanya juga B. Berarti U3 sama dengan U2 ditambah B. Tadi U2-nya apa? A tambah B. Ditambahkan lagi dengan B. Jadi apa? A tambah 2B. Dengan cara yang sama nanti U4 juga akan menjadi A tambah 3B. Kemudian U5 akan menjadi apa? A tambah 4B. Dengan demikian, UN itu dapat dituliskan jadi A tambah N kurang 1 kali B. Gitu ya. Nah, contoh misalnya ada barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Ditanya suku ke-21 itu sama dengan berapa? Maka tinggal buat U21 sama dengan A tambah 21 kurang 1 kali B. Suku pertamanya 2 ya. Lalu B-nya ini tambah-tambah berapa? 3 ya. Maka jawabannya jadi 62.
Itu dia suku ke N. Atau kita buat satu lagi contoh, misalnya jika suku kelima deh. Suku kelima dan ke-10 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 21 dan 36. Maka suku ke-15 adalah. Oke. Nah, jadi kalau kita gunakan cara yang biasa, berarti kita buat dulu ya, berarti U5 ya. Berarti U5 itu adalah dari rumusnya A tambah N kurang 1 kali B, atau A tambah 4B itu sama dengan tadi 21. Kemudian U10 berarti A tambah 9B sama dengan 36. Kita eliminasi, berarti minus 5B sama dengan minus 15. Berarti B minus 15 bagi minus 5 itu adalah 3 ya. Kita masukkan A tambah 4 kali 3 sama dengan 21. Berarti 21 dikurang 12 ya, sama dengan 9. Sehingga suku ke-15 itu adalah A tambah 14B. Tadi A-nya 9, 14 kali 3 itu 42 ya. Berarti jadinya berapa? 9 tambah 42, 51. Tapi kalau mau cepat sebenarnya boleh langsung seperti ini aja ya. Suku ke-5 supaya jadi suku ke-10 ya. Kita ingat definisi seperti ini. Suku pertama ya, kalau ditambahi B jadi suku kedua. Kalau ditambahi lagi B jadi suku ketiga ya. Atau misalnya suku ke-7 ditambahi B-nya 2 kali jadi ke berapa? Ke-9 gitu ya. Maka suku ke-5 supaya jadi suku ke-10 berarti 5 ke-10 itu 5. Pasti 5 kali tambahi B-nya. Ya kan? Nah, berarti tinggal lihat 21 supaya 36 itu ditambah berapa? 15. Ya, makanya 5B itu 15. Lalu suku ke-10 ya, supaya jadi suku ke-15 juga harus ditambahi 5B. Ya, berarti suku ke-10 tadi berapa? 36. Gitu ya. 36 tambahkanlah 5B. Tadi 5B-nya 15 ya. Maka 36 tambah 15 itu sama dengan 51. Gitu dia kalau mau cepat ya. Oke. Oke, supaya lebih jelas ya, kita buat satu lagi contoh ya. Oke. Suatu barisan aritmatika diketahui bahwa U3 itu sama dengan 10, kemudian U7 sama dengan 26. Tentukan nilai dari U10. Nah, jadi tadi kan rumus UN itu A tambah N kurang 1 kali B. Berarti U3 itu adalah apa? A ditambah 2B gitu ya. Sama dengan 10. Kemudian U7-nya A tambah 6B ya. Sama dengan 26. Kita eliminasi, ini habis ya. Ini minus 4B sama dengan minus 16. Min 16 bagi min 4 berapa? Berarti 4. Lalu kita masukkan ke U3 atau U7 ya. Kita pilih U3 saja. Nanti di sini A tambah 2B. Berarti 2 kali 4. Itu sama dengan 10. Berarti A ditambah 8 sama dengan 10. Maka 10 dikurang 8. Berarti berapa? 2. Kemudian kita masukkan ke UN ya. Tadi berarti U10 ya. Berarti U10 A tambah 9
BA-nya berapa? 2. B-nya berapa? 4 ya. Maka 2 tambah 36. Maka jawabannya 38. Tapi kalau mau cepat, pakai ini cepatnya ini pakai definisi ya, atau pakai pengertian tadi ya. Nah, kita ingat ya, U3 supaya jadi U10, berarti U3 kan ditambah B jadi U4 ya. Jadi supaya U10, dia harus 7 kali, tambah berapa kali? 7 kali B. Oh, berarti kita diketahui U7, sorry. Di sini U7 ya. Jadi U3 itu nanti, ini U7 ya, sorry. U3 supaya U7 itu berarti tambah 4B ya. Padahal 10 supaya 26 itu tambah 16. Berarti B-nya berapa? 4. Kemudian U7 supaya jadi U10 berapa kali tambah B-nya? Harus tambah 3B. Tadi U7-nya berapa? 26 ya. Tambah 3B itu 3 kali 4, 12 ya. Maka jawabannya adalah 38 ya. Itu dia barisan aritmatika. Berikutnya ya, di barisan aritmatika ini kita belajar juga yang namanya suku tengah ya. Jadi suku tengah ini bisa kita cari ya. Tadi kan U2 kurang U1 itu U3 dikurangi U2. Berarti nanti 2U2 itu sama dengan U1 ditambah U3. Atau U2 adalah U1 ditambah U3 dibagi dengan 2. Kalau kita buat juga U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3. Otomatis nanti U3 itu adalah U2 ditambah U4 per 2. Dengan cara yang sama nanti U4 juga adalah U3 tambah U5 per 2. Nanti dari pola ini bisa kita perhatikan bahwa U tengah itu adalah ya jumlah yang mengapit dibagi 2 ya. Jumlah yang mengapit dibagi dengan 2 gitu. Nah, misalnya nih U5 yang mengapit si 5 itu kan bisa aja si 4 dengan si 6 ya. Dengan catatan kan ke kiri dan ke kanan itu harus sama. Atau bisa juga nanti U3 ya ditambah U7 lalu bagi 2. Bisa juga nanti U2 tambah U8 dibagi 2 dan seterusnya ya. Sehingga U tengah itu bisa kita tuliskan juga nanti A tambah UN ya dibagi dengan 2. Nah, sebagai contoh misalnya ya, bisa kita buat, pernah ada soal PTN ya, soalnya seperti ini. Suku tengah ya, suku tengah suatu aritmatika ya, suku tengah suatu aritmatika 23. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13. Maka yang ditanya itu maka banyak suku ya. Yang ditanya itu banyak suku pada barisan tersebut. Nah, jadi tadi kan U tengah itu rumusnya adalah suku pertama tambah suku terakhir dibagi dengan 2. Berarti 23 itu ada A tambah 43 per 2. 2 kali 23 itu 46. Saya kurangi 43, itulah A. Berarti A sama dengan 3. Dapat A-nya 3, kita masukkan ke suku ketiga. U3 itu adalah A tambah 2B. Suku ketiganya tadi 13 ya. Sama dengan 3 tambah 2B. Berarti 2B-nya berapa? 10. Berarti B-nya 5. Kemudian kita masukkan ke rumus UN. A tambah N kurang 1 kali B.
Suku ke N ya, itu adalah 43. Suku pertamanya adalah 3. N kurang 1 kali 5. Ini kalau pindah ke depan jadi 40. N kurang 1 kali 5. Ini saya coretkan saja, berarti 8 ya. Maka N kurang 1 sama dengan 8. N sama dengan berapa? 9. Gitu dia. Oke, lalu yang terakhir dari bacaan aritmatika ini sebelum ke deret itu, kita belajar yang namanya sisipan ya. Jadi, sisipan itu maksudnya begini. Ada U1, misalnya ada U2, ada U3 sampai dengan UN. Kemudian di sini nanti disisip ya. Disisip itu berarti dimasukkan ya. N bilangan. Nanti di sini juga disisip sebanyak bilangan yang sama gitu ya. Di sini juga nanti disisip ya. Jadi kalau ada sisipan itu ya, suku pertamanya tetap ya. Suku pertama itu pasti tetap. Jadi yang berubah itu adalah B ya. Yang berubah itu adalah B. Nah, berarti kita harus mencari nilai B. Jadi, untuk sisipan itu dapat dituliskan bahwa B aksen itu adalah B per N tambah 1. Apa itu B aksen? Ini adalah beda yang baru. Apa itu B? Beda yang lama. Apa itu N? Banyak bilangan yang disisip. Nah, contoh misalkan 2, 10, 18, 26, dan seterusnya. Jika setiap dua bilangan berdekatan disisip 3 bilangan, maka suku ke-51 barisan yang baru adalah, nah, berarti yang pertama kita cari dulu B lama, 10 dikurang 2 berarti 8. Kemudian kita cari B baru tadi B yang lama tambah bilangan yang disisip tambah 1 atau 8. Per 3 tambah 1 atau 8 per 4 yaitu 2 ya. Maka nanti bilangannya jadi gini. 2 tambah 2 berapa? 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Tambah 2, 10. Tambah 2, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Inilah bilangan yang disisip tersebut. Berarti kalau ditanya nanti suku ke-51 itu bisa kita buat jadi A tambah 50B dari UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti 2, 50 dikali 2 itu 100 ya. Maka jawabannya adalah 102.